Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan Budina. Kali ini kita akan membahas bab struktur bumi. Ya, kompetensi kita kali ini yaitu 3.10 memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Dan 4.10 mengkomunikasikan upaya pengurangan resiko, dampak bencana alam, serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Oke, yang pertama bab kita kali ini yaitu tentang struktur bumi atau lapisan atmosfer. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala sudah tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim." Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, 7 langit di sini adalah lapisan atmosfer yang kita ketahui. Kemudian kita konsep untuk struktur bumi, yaitu di sini ada litosfer, meliputi bentuk muka daratan, gerak bumi, gempa bumi, dan tsunami. Kemudian hidrosfer, gempa bumi, tsunami, bentuk dasar laut. Dan yang terakhir adalah atmosfer yang meliputi cuaca. Oke, yang pertama yaitu kita bahas tentang litosfer dulu. Litosfer adalah lapisan terluar bumi. Manusia hidup dan tinggal pada litosfer ini. Jadi lapisan yang paling luar di sini ya. Untuk bentang alam terdiri dari kemiringan medan, yaitu kedudukan lereng membentuk sudut dengan bidang datar. Kemudian ketinggian puncak, bagian tertinggi gunung disebut puncak, dan terendahnya disebut kaki. Ketinggian puncak gunung diukur dari permukaan air laut. Kemudian muka daratan menggambarkan keadaan suatu bentang alam. Nah, di sini ini lapisan bumi di sini. Gambar secara implisit di sini ya. Kemudian ada bentuk permukaan daratan yang meliputi ada dataran rendah, dataran tinggi, lembah, ngarai, bukit, gunung, pematang. Nah, ada pematang, nanti ada punggung dan hilir di sini ya. Nanti bisa dibaca apa dataran rendah sampai pematang. Sekarang bentuk dasar laut. Di dasar laut terdiri ada paparan, lereng benua, cekungan, palung, dan ambang laut. Yang paling kita sering ketahui ini adalah palungnya. Kalau palung itu dia memiliki dalam dan sangat sempit di sini. Oke, ini bisa dibaca. Lanjut ya. Kemudian kita di bahan penyusun kerak bumi. Kerak bumi merupakan salah satu lapisan dari litosfer, merupakan batuan keras yang terus berubah karena arus material cair panas di dalam bumi. Terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Batuan beku yaitu magma cair dan pijar yang akan keluar dari gunung berapi, mendingin dengan cepat dan memadat. Contohnya adalah batuan asam. Batuan metamorf terbentuk karena proses fisik, pengaruh panas, tekanan, dan waktu. Contohnya di sini ada walam, sabak, batu bara, ya. Kemudian batuan sedimen yaitu perombakan batuan lain atau karena proses kimia membentuk endapan yang memadat. Contohnya adalah gamping, batu, lempung. Itu adalah contohnya. Kemudian sekarang kita akan menuju ke teori tektonik lempeng. Apa ini? Nah, ini adalah teori tentang proses bergesernya kerak bumi lempeng karena pengaruh arus konveksi. Menurut teori ini, seiring waktu lempeng-lempeng bergerak saling menjauh atau saling bertemu, dan sepanjang sisi pertemuan saling menggesek, bertuburkan, atau menunjun. Proses tersebut membantu pembentukan rupa permukaan bumi.
batas antar dua lempeng itu dikenal sebagai sesar atau patahan. Kemudian pada umumnya di daerah sesar pada daerah yang lunak atau tekanan yang hebat, banyak terdapat gunung api yang sering terjadi gempa. Kemudian pemanasan yang terus-menerus dari lapisan inti bumi menyebabkan terjadinya arus konveksi pada lapisan mantel. Arus konveksi ini terus-menerus menumbuk kerak bumi. Kerak bumi yang ditumbuk lama-kelamaan melengkung dan jika masih tumbuk lagi maka akan patah. Kerak yang telah patah akan terbawa oleh arus konveksi bergerak ke kiri atau ke kanan. Bila lempeng samudra menabrak lempeng benua maka akan menunjam. Lempeng samudra akan meleleh, kemudian berubah menjadi magma dan energi atau tenaga karena makin ke bawah suhu itu semakin tinggi. Karena proses ini berlangsung terus-menerus, maka di daerah zona menunjam akan terkumpul tumpukan magma dan energi. Nah, apa yang terjadi ketika ini akan terus bertambah? Bisa terjadi vulkanisme, seisme, atau tektonisme. Apa itu vulkanisme? Yaitu magma yang menerobos lempeng di atasnya melalui retakan atau patahan yang terbentuk gunung api. Seisme dan tektonisme di sini bisa dibaca sendiri ya kalian ya, silakan. Lalu nanti efek dari pergeseran lempeng tersebut apa? Pertama, akan terjadi gempa bumi atau terbentuknya gunung api. Oke, sekarang kita ke gunung api. Nah, merupakan satu sistem saluran fluida atau panas atau lava yang memanjang dari kedalaman 10 km di bawah permukaan sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil penumpukan materi yang dikeluarkan saat meletus. Nah, akhir-akhir ini yang kita tahu ada Gunung Merapi yang barusan meletus itu ya. Klasifikasi gunung api ada di Indonesia yaitu ada tipe A, tipe B, tipe C. Kemudian berdasarkan sumber erupsi ada pusat, samping, celah, eksentrik ini ya. Kemudian berdasarkan kuat letusan dan tinggi tiang asap ada tipe Hawaiian, tipe Strombolian, Plinian, Subplinian, Ultraplinian, Vulcanian, Surtreyan, dan Fretoplinian. Berdasarkan bentuk ada stratovolcano, perisai, cinder cone, dan kaldera. Nah, ini adalah gambar dari proses saat terjadi erupsi. Sekarang bahaya gunung api. Yang pertama ada bahaya langsung ya, ada aliran lava, aliran pirolaktik, letusan piroklastik, lahar letusan, gas vulkanik, beracun. Kemudian ada bahaya tidak langsung, lahar hujan, banjir bandang, longsoran vulkanik. Oke, ini adalah tingkat gunung berapi di Indonesia. Ada normal, waspada, siaga, dan awas. Oke, ini vulkanisme. Contohnya di sini ada erupsi, ada lava. Nah, tingkat isyarat gunung api di Indonesia di sini ada awas, siaga, waspada, dan normal. Keterangannya di sini ada, kemudian tindakannya seperti apa. Oke, nanti silakan kalian membaca. Bisa kalian buat rangkuman nanti di sini. Oke, next. Penanggulangan bencana gunung berapi sebelum terjadi letusan, selama terjadi letusan seperti apa? Sebelum terjadi letusan, pemantauan dan pengamatan, pembuatan peta kawasan bencana, melaksanakan prosedur, memberikan bimbingan, melakukan penyelidikan. Nah, di sini adalah sebelum terjadi letusan. Selama terjadi letusan bagaimana? Kita harus mengikuti perintah dari pihak yang berwenang, terutama kalau misalnya ada di dalam rumah, segera menutup pintu. Ini jika terjadi gunung berapi. Kemudian bagaimana jika setelah terjadi letusan? Maka nanti kita yang biasanya dilakukan adalah ini ya. Ini ada salah satunya dengan memperbaiki fasilitas yang rusak. Oke. Mitigasi bencana gunung api. Nah, ini secara umum perkenalkan struktur bangunan tahan api, penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api, membuat barak pengungsian yang permanen. Oke, ini adalah gempa bumi. Yaitu gempa bumi, kita lanjut gempa bumi ya.
adalah guncangan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi di lempeng bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Jika terjadi di dasar laut, misalnya kejadian itu kurang dari 60 km, maka kemungkinan nanti bisa terjadi tsunami seperti itu ya. Kemudian ini ada beberapa istilah, ada hipocentrum, epicentrum, seismograf, magnitude. Oke ya, lanjut. Klasifikasi gempa. Di sini ada gempa bumi tektonik, ada vulkanik, ada runtuhan, ada tumbukan. Ini ya, keterangannya ada di samping. Oke, next silahkan dibaca. Tanggap gempa bumi. Oke, tanggap gempa bumi itu yang mitigasi sebelum gempa, saat gempa, sudah gempa, seperti yang di vulkanik tadi ya. Oke, ini keterangannya. Saat terjadi gempa bumi seperti ini. Kemudian sesudah terjadi gempa bumi, apa yang dilakukan? Sekarang kita ke bagian hidrosfer. Hidro itu adalah air ya. Jadi di sini adalah lapisan air atau semua bentuk air yang ada di bumi, di mana 70% permukaan bumi ini terdiri dari air. Jumlah air yang ada di bumi jumlahnya itu tetap dan tidak akan berubah. Oke, ini adalah sebaran air, laut, lapisan es, air tanah, air tawar, atmosfer. Oke, air yang ada di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus menerus. Ini adalah proses siklus air. Itu berlebihan akan berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan ya. Salah satunya adalah menyebabkan banjir. Yang mengelilingi bola bumi, atmosfer terdiri dari campuran gas, uap air, dan debu. Ini adalah komposisinya. Yang paling banyak itu adalah nitrogen ya. Oke, sekarang struktur atmosfer itu yang dari yang paling bawah ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini bumi, lapisan paling bawah adalah troposfer, ini 10 km, 30, 50, dan 400 km. Sekarang troposfer itu apa aja? Jadi lapisan atmosfer paling bawah, ketinggiannya 0 sampai 10 km. Tempat terjadinya fenomena cuaca, hujan, angin, awan, seperti itu. Kemudian lanjut di stratosfer. Ketinggiannya 10 sampai 50 km. Tidak ada aktivitas cuaca. Nah, di sini adalah terdapat ozon yang berfungsi menyerap ultraviolet. Jadi lapisan ozon itu dia sangat bermanfaat bagi bumi di sini ya. Tapi jika nanti banyak terdapat CFC atau gas-gas yang lain dari polutan, maka nanti dia akan berkurang lapisan ozonnya. Sangat berbahaya bagi kehidupan yang ada di bumi. Ya, sekarang adalah mesosfer, ketinggiannya 50 sampai 85, menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kemudian ada termosfer, merupakan bagian panas, suhunya di sini mencapai ribuan derajat Celcius. Nah, karena suhunya sangat tinggi, maka nanti dia dapat membakar meteorit. Apa meteorit di luar? Di sini lapisan sangat tipis. Unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Oke, di sini ada troposfer, di sini yang paling bawah tadi ya, unsur-unsurnya ketika di troposfer di sini akan terjadi cuaca. Jadi ada unsur cuaca, suhu udara, tekanan, kelembapan, kemudian arah dan kecepatan angin, ada awan. Maka nanti oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.